Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan sehingga hingga saat ini Allah masih berikan kita usia panjang, bisa melaksanakan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan untuk mengisi bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima semua amal kebaikan dan ibadah kita sehingga kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak, yaitu berupa surganya Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa manusia hidup di dunia ini sejatinya mereka hanyalah seorang perantau, dan mereka harus dan mau tidak mau mereka harus kembali dan pulang. Dan itulah yang dinamakan dengan kita mudik. Bahwa biasanya orang itu pasti menghendaki mudik atau kembali kepada tempat asalnya, akan ketemu dengan keluarganya, bertemu dengan orang-orang yang disayanginya. Dan seharusnya itulah yang terjadi pada diri kita, bahwa kita saat ini sedang mudik, sedang merantau, dan kita semuanya pasti akan kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang mukmin, kita seharusnya bahagia, bangga, karena kita semuanya sudah ditimbali, kondur kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, bahwa banyak di antara kita yang merasa takut saat datang masa-masa kematian. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan sehingga mudik kita menjadi mudik yang membahagiakan. Lalu kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan agar mudik kita itu menjadi mudik yang membahagiakan? Perlu kita ketahui bersama bahwa mudik atau kematian itu merupakan rahasia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari sisi bagaimana sebab-sebab kematian, bahwa kematian itu sebabnya bermacam-macam, tetapi kematian itu hanyalah satu atau sama saja. Kita semua tidak ada yang tahu kira-kira besok kita disebabkan oleh apa kita akan meninggal dunia. Dan yang berikutnya adalah tempat di mana kita akan Allah panggil, itu semuanya kita tidak ada yang tahu. Kita sedang berbuat baik atau kita sedang berbuat tidak baik, itu semuanya rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah selain tempat, waktu, dan sebab, itulah yang menjadi rahasia kita semuanya. Yang berikutnya kira-kira tips apa saja agar mudik kita itu adalah menjadi mudik yang membahagiakan, bahwa saat kita ditimbali pulang kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah waktu yang sangat membahagiakan bagi kita. Karena sesungguhnya dunia merupakan tempat persinggahan sementara, dan di sana tempat Allah kirimkan ujian-ujian. Dan dunia adalah tempat kita harus berlelah-lelah, dan tempat istirahat kita yang sebenarnya adalah yang pertama dimulai dari gerbang kematian, dan setelah itu kita akan hidup atau menjalani kehidupan yang sejatinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kiat-kiat agar mudik kita menjadi mudik yang membahagiakan adalah yang pertama, bahwa kita diminta untuk melakukan hal-hal yang terbaik, bukan hanya hal-hal yang baik. Kenapa? Bahwa kita melakukan kebaikan-kebaikan itu baik. Salat malam, qiyamul lail adalah sesuatu yang baik. Kita bersedekah, sesuatu yang baik. Kita melaksanakan salat-salat sunnah dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kita sekali lagi diminta untuk melakukan yang terbaik. Kenapa? Dan apa saja syaratnya yang terbaik itu? Bahwa amalan dinilai terbaik itu syaratnya yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bahwa semua manusia itu berpotensi merugi dan akan menjadi orang-orang yang celaka, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu pun juga memiliki potensi untuk merugi dan celaka, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu pun juga masih berpotensi untuk rugi dan celaka, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas inilah yang tidak akan punya istilahnya potensi untuk rugi dan celaka. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa ikhlaskan semua yang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang kedua adalah agar
semua kebaikan yang kita lakukan itu bernilai yang terbaik di sisi Allah adalah dengan istiqamah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat mencintai amal perbuatan yang dilakukan dengan istiqamah, walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana. Jika bisa dilakukan dengan istiqamah, niscaya akan menjadi amal yang terbaik. Itu adalah dua syarat yang mana kita bisa melakukan atau menjadikan semua amal perbuatan kita adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kiat yang kedua adalah kita diminta untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan yang namanya meninggal atau mudik yang husnul khatimah. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada sedikit doa yang setidaknya bisa kita mudah hafalkan bagi siapa saja. Di antaranya adalah Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kami rizki agar menjadi pribadi yang kelak menjadi saat Engkau panggil husnul khatimah. Atau Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami berdoa memohon kepadamu ya Allah agar kelak diberikan husnul khatimah. Itu adalah kiat atau cara yang kedua agar mudik kita menjadi mudik yang membahagiakan. Dan yang berikutnya adalah kita diminta untuk selalu mengamalkan atau mencari amal perbuatan yang mana pahalanya selalu mengalir walaupun kita semuanya sudah tidak berada di dunia ini lagi. Di antaranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bahwa ada 3 hal yang mana pahalanya tidak akan terputus sampai atau hingga kita sudah tidak berada di dunia ini. Di antara yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Kita diminta untuk senantiasa melakukan amal-amal jariyah yang mana pahalanya senantiasa akan dikirimkan kepada kita walaupun kita sudah tidak berada di dunia lagi. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Maka salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, dan sekaligus ilmu yang diamalkan itulah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, atau memiliki generasi penerus yang mana mereka salih-salihah sehingga mereka senantiasa mendoakan para pendahulunya, mendoakan orang-orang tuanya dengan kebaikan-kebaikan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kelak kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berbahagia saat kita sudah mendekati waktu mudik kita, dan kita menjadi pemudik-pemudik yang selamat hingga tujuan akhir, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.